Dok, anak saya sudah bisa jalan tapi belum bisa bicara. Atau dok, anak saya udah bisa diajak ngomong apapun atau udah bisa diajarin apapun tapi kok suaranya nggak keluar. Pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Ternyata anak kita mengalami gangguan atau keterlambatan bicara. Dengan gua Dr. Yoga Yandika, sekarang kita akan bahas materi tentang keterlambatan bicara. Nah, yang pertama kita bahas adalah masalah dari si suara ini masuk sampai dia bisa terdengar. Kalau misalkan si suara ini nggak bisa masuk atau ada masalah di telinga, ya nanti anak jadi nggak bisa bicara juga. So, jadi pertama kali yang kita periksa adalah pemeriksaan telinga dulu. Si anak bisa mendengar dengan baik atau enggak. Jadi step pertamanya biasanya kalau ada anak dengan keterlambatan bicara, kita pastiin dulu nih telinganya ada masalah atau enggak. Dari hal pertama saluran telinga, terus yang kedua gendang telinga, terus yang ketiga proses sampai seberapa tinggi si telinga ini bisa mendengar suara. Pemeriksaannya nanti ada. Nanti alurnya pertama nih, kalau mau memeriksa anak dengan gangguan bicara atau keterlambatan bicara, alurnya biasanya nanti ke dokter anak dulu. Kita evaluasi si anak ini, dia masuk di daerah usia berdasarkan bicara berdasarkan usianya, dia masuk di usia berapa, terlambat sampai seberapa jauh. Kemudian setelah kita evaluasi, dokter anak ini biasanya akan merujuk ke dokter THT dulu untuk memastikan nih proses awal si suara itu masukkan di telinga. Jadi buat memastikan si telinga ini dalam kondisi yang baik atau tidak. Kemudian yang kedua nih kan udah terima nih suara masuk, dia akan dipanggil, halo adek, terus dia mendengar nih ada suara, set, terus terdengar ke gendang telinganya bergetar, der. Terus kemudian terdengar suara halo adek, baru masuk terproses. Nah, jadi proses yang kedua kita harus yakinin dia ada masalah di daerah kepala atau enggak. Caranya nanti ya diperiksa, dia ada kelainan-kelainan dari segi anatomis kepala atau enggak. Itu nanti yang meriksa ke kita, ke dokter anak. Nanti setelah kita periksa nih, misalkan dia ada gangguan masalah di daerah kepala. Nanti alurnya dari kita akan kita pastiin dulu. Di daerah kepala ini masalahnya di masalah apa? Nanti masalahnya masalah apa? Salah satunya bisa dilihat. Pertama, bisa dilakukan dari pemeriksaan fisik. Terus yang kedua, dilakukan dari pemeriksaan penunjang. Mungkin salah satunya bisa MRI atau pemeriksaan penunjang yang lain. Setelah kita kumpulkan data dari yang pertama dan yang kedua, nanti baru disimpulkan, oh ternyata anak ini secara fungsi tubuh dia tidak ada masalah. Berarti tinggal kita lakukan pelatihan atau stimulasi. Kalau misalkan dia masih di dalam batas usianya dia belum bisa, namanya stimulasi. Kalau dia tertinggal dari usianya, misal nih usia 6 bulan, dia harusnya bisa mengerjakan bicara dalam kondisi tertentu misalkan. Nanti ternyata dia sampai 9 bulan masih cuma bicara yang 6 bulan ini, berarti kan dia tertinggal tuh. Nah, itu namanya intervensi. Intervensinya dilakukanlah dengan cara terapi wicara. Nah, terapi wicara ini nanti anak kita dilatih berdasarkan usia dia. Terapi wicara ini ada macam-macam. Masing-masing tempat nanti akan melakukan dengan porsi yang berbeda-beda, tapi intinya sebenarnya sama. Yang harus dilatih kalau kita masalah bicara, pertama kita latih otot-otot untuk mulut kita supaya bisa bicara dengan baik. Jadi yang pasti nanti adalah latihan otot mulut supaya artikulasinya nanti bagus. Misal nanti latihan A, I, U, E, O, nanti supaya pergerakan otot-otot mulutnya bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga nanti dilatih. Misal dia anak usia
tertentu dia harusnya bisa bicara dengan satu kata. Nanti kita latih dengan permainan kata. Nanti ada gambar-gambar, dia suruh nyebutin dengan artikulasi yang benar. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang berikutnya, untuk orang tua yang anaknya dilakukan terapi bicara, sebaiknya ikut mendampingi supaya bisa sambil belajar. Nanti pada saat dia mengikuti proses terapi bicara ini, yang paling penting adalah itu proses belajarnya, karena waktu yang paling panjangnya itu adalah di rumahnya. Prosesnya harus diulang selama di rumah secara berulang-ulang hingga nanti si anak mulai bisa untuk berbicara sesuai dengan usianya dia. Kemudian kan biasanya pasti pada penasaran tuh, sebenarnya anak saya atau anak kita ini dia masuk dalam kategori keterlambatan bicara atau tidak. Untuk mengetahuinya bisa didapat di yang pertama buku KIA, yang kedua buku bayi, yang ketiga bisa juga di aplikasi Primaku. Kita coba lihat yang di buku KIA ya. Di buku KIA ini nanti kalau dibuka-buka, dilihat halamannya, nanti ada tuh pembahasan untuk anak usia 0 sampai 3 bulan dia harus bisa apa, 6 sampai 9 bulan dia bisa apa, 9 sampai 12 bulan dia bisa apa. Nanti itu dibaca. Nanti kita bandingkan, kita lihat anak kita sudah sampai sejauh apa. Kalau dia belum bisa di usianya dia, harus kita latih. Ada di sana cara melatihnya. Kalau misalkan dia masih belum bisa sampai usianya, evaluasi. Apakah kita latihannya ada yang bermasalah atau tidak. Kalau misalkan khawatir, bawa ke kita, ke dokter anak. Itu untuk yang buku KIA. Nanti di buku bayi juga ada tuh halaman-halamannya untuk perkembangan anak. Kemudian yang ketiga bisa dilihat di aplikasi Primaku. Di aplikasi ini nanti kita bisa ngeliat nih. Pertama, dia ada materi tentang vaksin, pertumbuhan, dan perkembangan. Nanti dilihat tuh di bawahnya. Kita klik yang ada gambar orang, kita klik. Terus kita pilih usia berapa yang mau kita lihat. Misal nih, anak kita usianya 11 bulan, berarti pilih yang 9 sampai 12. Nanti kita scroll, kita lihat. Untuk masalah bicara gimana, dia sudah bisanya harusnya bicaranya apa. Terus kita klik cara stimulasi. Ini bisa kita lihat nih, dia harusnya cara ngelatihnya gimana nih supaya anak bisa berbicara di usia 9 sampai 12 bulan tersebut. Nah, mungkin itu gambaran nih buat para orang tua yang pengen tahu sebenarnya kalau anak kita keterlambatan bicara, nanti tahapan-tahapannya harus apa aja sih. Terus cara tahunya, sumbernya kita harus baca di mana. Oke, jangan lupa tonton video-video berikutnya. Klik subscribe dan lonceng yang sebelah kanan, dan share video-video ke teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sehat.